hadiah menjadi hibah tanpa akta. Nah pertanyaannya, hibah tanpa akta ini Pak, dari Pak Menpora itu ini berupa apa Pak ya hibahnya itu, dan angkanya berapa nilainya? Itu aja sih buat revisi atau mengklirkan itu. Semua yang dikategorikan hadiah setelah kita klarifikasi kemarin dengan Pak Menteri, saya komunikasi langsung dan kita dapatkan datanya. Jadi di KPK gini prosesnya ya. Pertama Pak Menteri kirim LHKPN, masuk namanya proses verifikasi. Itu mesin yang ngerjain, kalau lengkap ada surat kuasa gitu, dia akan tayang di e-announcement, itu verifikasi. Kalau di tayang lantas ada pertanyaan saya, kok hadiah gitu ya? Sepanjang sejarah KPK tidak pernah ada yang melaporkan hadiah sebesar ini. Karena waktu itu kolom hadiah kita sediakan itu kalau misalnya ada penyelenggara negara dapat hadiah undian, dapat penghargaan apa gitu. Jadi kalau sebesar ini kita tidak pernah. Makanya saya bilang saya kaget, kok gede bener. Saya komunikasi, itu namanya proses klarifikasi. Kita dapatkan berapa jumlahnya, tahun perolehannya, suratnya nama siapa gitu ya, itu klarifikasi. Sudah kita klarifikasi, saya dengan Pak Menteri bilang, Pak ini kayaknya nggak pas nih kalau hadiah. Kalau memang begini nih yang 100 sekian miliar itu, bagusnya masuk kategori hibah tanpa akta. Disebut hibah karena diberikan khusus dari orang tua atau dari mertua saja dan masih hidup, kalau udah meninggal namanya waris. Tanpa akta karena ada beberapa barang juga kita juga nggak pusing mau dipindah nama kan mau enggak, pokoknya diakui milik ya sudah laporkan gitu ya. Jadi saran saya ke Pak Menteri, mungkin bagusnya direvisi saja Pak, karena hadiah ini satu tidak terlalu pas peruntukannya waktu kita bikin, yang kedua hadiah itu selalu konotasinya dan gratifikasi gitu kan, padahal ini dari keluarga, nggak ada hubungan dengan jabatan, kira-kira gitu. Nah Pak Menteri setuju untuk revisi gitu, dan itu diperbolehkan, mengganti kategorinya saja. Semua yang masuk kategori hadiah akan diganti jadi kategorinya hibah tanpa akta. Nah teman-teman, kalau ada yang bilang ini harus diusut segala macam, baik itu kategorinya namanya pemeriksaan. Jadi habis verifikasi, klarifikasi, kalau ada hal yang cukup kita masuk ke pemeriksaan. Pemeriksaan itu mencari indikasi saja. Nanti kalau ternyata ada indikasi, baru dia pindah ke penindakan. Jadi kira-kira itu ya stepnya ya. Jadi sekarang sudah diklarifikasi, kita pikir karena ini salah dalam tanda kutip gitu, pengkategorian. Setelah diklarifikasi ya, baru kita dan sudah akan diperbaiki, gitu, direvisi. Nah kalau nanti saya rasa perlu, kita akan surati Pak Menteri. Kalau ini disurati. Untuk misalnya ini Pak yang tanpa akta semua surat-suratnya tolong di-copy dong Pak gitu. Itu boleh saja karena di elektronik dia enggak, dia hanya disebut saja. Kira-kira itu ya, saya pikir juga sudah cukup jelas gitu ya, bahwa kita tidak masuk dalam pemeriksaan LHKPN, belum masuk. Jadi kalau dari saya belum ada alasan yang kuat untuk masuk ke sana. Dan teman-teman biasanya laporan segala macam gitu, itu ada alasan yang kuat. Kalau sampai sekarang belum. Jadi diklarifikasi, hasilnya kita revisi. Saya pikir itu. Pak Menteri mau ya, mungkin saya ingin menyampaikan juga, ini perlu disampaikan bahwa saya menjadi penyelenggara negara ini perdana ini waktu menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebelumnya tidak pernah, dan ada beberapa media dan juga isu yang bilang saya sebagai staf khusus Menko Ekonomi, itu tidak benar. Dan karena waktu di Menko Ekonomi saya sebagai tim ahli, di mana tim ahli itu hanya profesional, tidak digaji, tidak memiliki kewenangan, hanya sebatas menyampaikan pendapat jika diperlukan. Jadi itu bukan masuk penyelenggara negara. Dan terkait dengan hibah dan hadiah, tadi saya juga sudah minta maaf, harusnya kita konsultasi sebelum mengisi ke KPK, karena memang ini sebatas kita bingung di definisi. Karena mertua saya membelikan rumah-rumah itu kepada istri saya sebelum kami nikah, itu langsung atas nama istri. Di definisi yang kita pahami, hibah itu harus dari nama pemilik sebelumnya pindah ke nama baru. Jadi itu murni ya teknis, tapi tidak apa-apa. Ya, jadi Pak Hala juga
mungkin baru sekali Pak ya ada fenomena ini Pak. Dan saya yakin ini mungkin tidak hanya satu nih Pak, banyak sekali orang yang mengalami situasi seperti ini. Tapi ya kita sebagai anak muda memang kalau harus direvisi pasti kita revisi, dan saya juga ingin meminta maaf juga ini menjadi kegaduhan juga di publik, dan prinsipnya saya semenjak duduk sebagai menteri kita pasti yang namanya komitmen dalam menjaga integritas, akuntabilitas dan transparansi. Jadi ini juga merupakan menurut saya proses dan konsekuensi menjadi menteri termuda, dan yang pasti disorot, dan saya siap mempertanggungjawabkan semuanya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.